Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hugas Bazura dari kelas 10 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Badan Usaha Perekonomian Indonesia, yaitu BUMN dan BUMD, sebagaimana video berikut. Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia, yaitu BUMN dan BUMD. Badan usaha dan perusahaan memiliki arti yang berbeda. Adapun badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan adalah suatu kesatuan faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perlu diketahui, di Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi utama, yaitu yang pertama BUMN, yang kedua BUMS, dan yang ketiga koperasi, yang menjadi pilar perekonomian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang BUMN dan BUMD. Adapun pengertian dari BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari pernyataan negara yang dipisahkan. Adapun BUMD merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian lazim disebut dengan perusahaan daerah. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BUMN adalah yang pertama, yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, yaitu untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Adapun ciri-ciri dari BUMN itu sendiri adalah yang pertama, melayani kepentingan umum. Yang kedua, seluruh atau sebagian modalnya milik negara. Yang ketiga, berusaha untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, berstatus badan hukum. Yang kelima, modalnya dapat berupa saham atau obligasi. Yang keenam, bergerak di bidang produksi atau jasa yang berupa vital atau penting. Dan yang ketujuh, yaitu membangun ekonomi nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kalian ingin mengetahui contohnya seperti apa BUMN, bisa dilihat gambar di samping ini. Ini semua adalah perusahaan milik negara. Yaitu ciri-ciri dari BUMD. Yang pertama, yaitu perusahaan daerah dipimpin oleh direksi. Yang kedua, didirikan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, modal terdiri dari saham dan saham biasa. Yang kelima, yaitu bertujuan mencari keuntungan. Yang keenam, yaitu memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan perda. Dan yang ketujuh, yaitu pengangkatan dan pemberhentian direksi harus mendapat persetujuan DPRD. Yang kedelapan, yaitu direksi bertanggung jawab kepada kepala daerah. Yang kesembilan, yaitu karyawannya berstatus pegawai pemerintah daerah. Yaitu jenis-jenis dari BUMN, yaitu yang pertama persero atau perseroan. Persero adalah
BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Tujuan dari perseroan adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contohnya yaitu seperti PT, PLN, Kereta Api, Pertamina, dan TVRI. Adapun ciri-ciri dari perseroan adalah bertujuan mencari laba, berstatus badan hukum, usahanya pada sektor vital atau penting. Yang keempat, modalnya berupa kekayaan negara. Yang kelima, diperbolehkan menjual sahamnya atau obligasi kepada swasta yang tidak memiliki fasilitas negara, dipimpin oleh direksi, dan karyawannya berstatus sebagai pegawai swasta. Adapun kelebihannya yaitu bertujuan mencari laba. Yang kedua, kinerjanya lebih efisien. Yang ketiga, budaya kinerjanya lebih baik. Yang keempat, tanggung jawab negara, halnya sebatas saham yang dimiliki. Adapun kekurangannya yaitu dengan adanya program privatisasi memungkinkan adanya dikendalikan oleh swasta. Yang kedua, adanya pajak atas badan usaha, maka pengeluarannya lebih banyak. Yang ketiga, kerahasiaan badan usaha kurang terjamin. Yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Adapun pengertian dari perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Contohnya yaitu seperti Perumnas, Damri, Peruri, dan sebagainya. Adapun ciri-cirinya yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, berstatus badan di bidang usaha berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital atau penting. Yang keempat yaitu seluruh modal berasal dari negara. Yang kelima, dipimpin oleh dewan direksi. Yang keenam, dipimpin dan karyawan berstatus pegawai perusahaan negara, mempunyai kekayaan yang terpisah dan dapat menuntut dan dituntut pengadilan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, menangani bidang usaha yang penting. Yang kedua, memberikan pelayanan dan keuntungan. Yang ketiga, modal milik pemerintah. Yang keempat, bekerja lebih efisien. Adapun kelemahannya yaitu masih terjadi pemborosan. Tingkat produktivitas pegawai lebih rendah dari PT. Sering menjadi alat politik. Dan jika mengalami kerugian, maka negara yang akan menanggungnya. Adapun peran BUMN dalam perekonomian yaitu yang pertama, melakukan kegiatan ekonomi terutama bidang usaha yang kurang menarik bagi swasta. Yang kedua, sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, melakukan produksi dan distribusi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang keempat, mencegah agar cabang produksi yang penting dikuasai swasta. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Dan yang keenam yaitu mitra kerja untuk BUMS dan koperasi. Adapun peran dari BUMD itu sendiri adalah dalam perekonomian yang pertama itu membantu meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketiga, membantu meningkatkan
produksi daerah. Yang keempat, memperluas lapangan kerja di daerah. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengusahakan. Nah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.